Gue ayo, yuk lanjutlah. Ya, oke, nampakkan punya aku dulu. Bentar aku kasih filteral background supaya kagak jelek-jelek banget ya. Ada nih, baru masuk. Mana sih? Udah ya? Tetep aja ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Udah nggak usah, tadi cakep kok. Nggak usah, ya udah remove aja. Udah on Kenapa gitu ya? ya? Udah, oke, sip. Udah on, Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua, terkhusus para guru-guru, para kepala sekolah yang merupakan tonggak sebagai pemangku pendidik, sebagai tolak ukur nanti keberhasilan bangsa kita di 20-30 tahun ke depan. Ya, ucapkan selamat bergabung bagi yang sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah langsung bergabung bersama kita, jadi sudah langsung saya sambut aja ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Mana anak-anak di rumah dari sekolah? Ini baru sengaja pulang supaya baru sampai sih ya, supaya bertemu dengan Mas Fadil dari rumah saja. Oke, saya kebetulan baru sampai rumah, jadi agak telat tadi kita masuknya ya. Iya. Jadi saya juga dapat jatah WFO hari ini dari Cik ya, jam 3 langsung pulang ke rumah biar sudah di rumah sore-sorenya. Dan saya senang banget akhirnya pulang ke rumah, buka laptop dan bisa ketemu sama Ibu Yenti Dwi Maria, salah satu orang tua, salah satu guru, salah satu mentor saya, rekan juga, pokoknya lengkap dah ya. Dan sesuai dengan tema kita, teman-teman sekalian, saya izin memulai. School Leaders Talk ini muncul karena sebuah alasan. Alasan memang yang kondisi saat ini, semua sedang ada tantangan, beban bersama, khususnya para pendidik di seluruh Indonesia. Kejadiannya sama, tantangannya sama, cuman kondisinya berbeda-beda. Beberapa bulan terakhir saya berdiskusi dengan para leaders, termasuk salah satunya Ibu Yeni ini, ternyata di sela-sela atau di tengah banyak kepiluan, kegalauan, kebingungan para kepala sekolah dalam menghadapi PJJ ini, justru saya melihat, mendengar banyak para leaders, para kepala sekolah yang memaknai kejadian ini, memaknai fenomena ini untuk melakukan terobosan-terobosan dan inovasi yang keren banget ya. Maka School Leaders Talk ini insya Allah akan rutin kita jalankan untuk saling berbagi kepada rekan-rekan kita di seluruh Indonesia yang menyaksikan. Saya izin menyapa rekan-rekan di Facebook karena saat ini kita live di Facebook, Ibu. Ya, insya Allah nanti recordnya juga bisa teman-teman saksikan, nggak cuma yang live sekarang. Nanti teman-teman bisa menyaksikan langsung apa yang nanti bisa digali dari pengalaman Ibu Yeni Dwi Maria ini ya. Jadi Ibu Yeni, sebelum saya panggil ya, sebelum saya persilakan untuk berbicara pada sore ini, saya izin memperkenalkan singkat dulu nih Bu Yeni ya. Rekan-rekan sekalian, Ibu Yeni ini saya usia berapa ya? Saya lahir baru 2 tahun, beliau sudah meluluskan sarjana bahasa Inggrisnya di IKIP UNJ ya. Kebetulan setelah itu beliau juga ternyata melanjutkan pendidikannya ke mana lagi, ke Jepang. Terus melanjutkan pendidikannya lagi ke Sydney. Masya Allah. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Malai. Kemudian beliau juga pernah bereksperience mengenyam pendidikan di New Zealand. Dan terakhir 2 tahun kemarin kebetulan ya bareng sama putranya, bareng sama anaknya, bareng sama saya ke Singapura untuk belajar tentang transformasi pendidikan yang diselenggarakan oleh The Hyatt Foundation Singapura, bekerja sama dengan UNJ dan University of Queensland Australia. Pokoknya keren banget ya. Beliau ini nggak cuma guru,
beliau mengawali karir sebagai seorang translator, guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris di lembaga-lembaga keren di Jakarta ya, dan pastinya di sekolah-sekolah negeri di Jakarta yang sudah pernah beliau jajahi. Dan terakhir jabatan beliau adalah seorang kepala sekolah di SMP 224 kalau nggak salah ya Bu ya. Mohon maaf kalau salah sebut karena banyak banget tadi. Dan saat ini beliau mendapatkan amanah untuk memimpin tim besar di SMP Negeri 211 di Jakarta Selatan tepatnya ya. Jadi kalau dari segi experience nggak usah diragukan lagi, beliau punya pengalaman yang luar biasa, track record yang keren banget. So teman-teman beruntung yang bisa bertatap muka ya, walaupun dari rumah masing-masing, insya Allah beliau akan berbagi. Jadi kalau dari temanya, ya, saya angkat tema pada episode 1 ini adalah pandemi, strategi memanfaatkan pandemi untuk menaikkan potensi para guru dan peserta didik ya. Dan beliau punya experience yang keren banget di bidang itu ya. Maka tidak perlu lama-lama ya, karena yang ingin kita dengarkan adalah pengalaman dan sharing dari Ibu Yeni. Saya sapa dulu Ibu Yeni. Halo Mas Fadil. Aduh, kayaknya saya agak-agak saran nih perkenalannya. Iya ya, kenapa age gitu jadi important gitu ya? Jadi menunjukin sebenarnya poinnya apa ya tadi itu? Ya, karena memang teman-teman sekalian, beliau ini selain kadang jadi partner buat belajar, kalau dari kamera sih ya kita seumuran lah. Gitu. Ternyata di Udah, nggak bisa serius. Lupakan Mas Fadil. Usia tuh selalu muda. Pengalaman aja yang bertambah. Ya kan? Usia 20 tahun, pengalaman 30 tahun. Dijumlah aja. Gitu. Ya. Bu, kita mulai nih Bu ya. Sebelum nanti bisa dengan materi yang akan di-share melalui slide ya. Mohon ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Iya. Kenapa Ibu bersedia untuk dihadirkan di forum ini? Ya saya nggak bisa nolak adik bungsu saya ini ya, Caela. Ya. Tapi terus terang nih teman-teman yang menyimak ya, saya juga sebenarnya di sini ya, selain ada kedekatan personal dengan Mas Fadil, karena saya memanggilnya adik bungsu. Walaupun dia memanggil saya bunda, tapi masih saya manggil anak ya, kayaknya terlalu ya, saya seperti nanti saya jadinya merasa bebas memperlakukan seperti anak saya kan kurang sopan. Jadi saya memanggilnya adik bungsu, selain saya punya kedekatan personal sama Fadil, itu juga karena memang, saya hanya sekedar berbagi aja sih intinya ya, berbagi apa yang pernah saya lakukan, bukan berarti yang saya lakukan itu lebih bagus atau lebih menginspirasi, bukan seperti itu. Saya hanya ingin berbagi mungkin dari konteks yang berbeda, pengalaman yang berbeda, itu ada sesuatulah yang bisa kita adaptasi dan pada akhirnya diadopsi di konteks lingkup pendidikan kita masing-masing. Itu aja sih Mas Fadil, ingin berbagi aja gitu. Tidak ada niatan bahwa ini yang dilakukan itu sesuatu yang luar biasa, enggak. Gitu. Ya. Ya, luar biasa ya beliau dengan humble-nya beliau keren banget ya. Jadi intinya teman-teman, mari kita simak apa sih yang sudah beliau lakukan, terobosan-terobosan tanpa menganggap ini yang terbaik bahwa tapi kita intinya mengambil inspirasi. Karena insya Allah juga kita akan secara berturut-turut ya. Di episode berikutnya kita akan undang yang lain ya kan. Intinya apa yang bisa kita ambil karena di momen dan kesempatan kali ini justru kan menjadi peluang. Kalau dulu kita mau sharing itu harus kumpul dulu, ketemu dulu gitu kan. Kalau sekarang dari masing-masing mudah-mudahan kita luruskan niatnya dan kita betul-betul dapat sesuatu dari yang nanti Bu Yeni akan sharingkan ya terkait experience-nya ya. Dan teman-teman sekalian yang pertama di Facebook ya, nanti teman-teman ada tanya jawab ya terkait tema yang akan dibawakan oleh Uni aja kali Uni ya karena tadi saya dianggap Adi jadi Uni aja lah ya. Saya bukan orang Padang. Sudahlah bebas aja. Bunda juga boleh, nggak apa-apa. Oke Bunda. Ya, jadi teman-teman sekalian, Bunda ini akan berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, terutama dalam menghadapi PJJ ini. Insya Allah teman-teman juga nanti akan punya peluang, punya kesempatan untuk tanya jawab langsung. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal tulis di komentar
di Facebook saya yang sedang live gitu ya, tanyakan saja langsung pertanyaan-pertanyaan yang pengen digali dari seorang leaders yang keren banget ini ya. Nggak usah sungkan-sungkan, mudah-mudahan bisa terjawab. Kalaupun nggak bisa terjawab, nanti mudah-mudahan kita jawab di kesempatan atau peluang berikutnya ya. Teman-teman sekalian, kita saksikan, kita dengarkan, kita belajar. Aku juga pengen belajar-belajar dirimu pun. Ya, silakan Ibu ya. Baik, ini, Nah, mulai share screen atau bagaimana ya Mas Fadil? boleh boleh langsung. Ya, jadi intinya begini, teman-teman semua ya yang menyimak, bahwa, memang dalam menghadapi, pembelajaran jarak jauh, awalnya istilahnya PJJ, sekarang BDR ya, belajar dari rumah, itu kan sesuatu yang sangat mengagetkan dan tidak pernah terbayang oleh oleh kita semua. Dan saya ingat sekali di Jakarta itu berlaku 16 April. 16 April di mana pemberitahuannya adanya di 14 April, hari Sabtu. 16 itu Senin, kita dikumpulkan, diberitahu secara resmi baru 14 April. Tapi kan, tendensinya itu sudah lama kita dengar ya, lama itu dalam waktu sepekan itu, kalau tidak salah saya melihat trennya akan ke situ di 12 April. Nah, di 12 April itu sorry, di 10 April salah ya, kan biasa anak muda jadi suka lupa ya. Bukan April, Maret, mohon maaf, bulan Maret ya, 16 Maret, dan saya mendengarnya itu di 10 Maret. Jadi 10 Maret saya dengar, 9 atau 10 Maret, gerak cepat aja 12, 13 April sudah mempersiapkan. Jadi intinya seperti ini bahwa apapun yang pembelajaran pertama dari terjadinya pandemi dan kemudian berefek kepada moda pembelajaran yang kita lakukan, itu sebenarnya pembelajaran pertama adalah dinamis ya, dinamis fleksibilitas kita sebagai school leader gitu. Bahwa saat ada suatu kebijakan yang tidak bisa ditawar dan sebelumnya tidak bisa diprediksi, itu bukan berarti kita bisa apa, vakum aja nerima tanpa mengupayakan yang optimal. Jadi intinya, eee adaptability kita itu ya, kemampuan kita untuk beradaptasi itu justru diuji saat ini. Jadi saya berterima kasih dengan tim saya yang hebat di SMPN 211, saat 16 Maret PJJ hari pertama, itu kita udah punya platform. Kita udah punya platform, punya kelas virtual, sudah punya SOP, jadi hari pertama mungkin masih banyak pihak yang meraba-raba, bahkan mungkin sampai sekarang pun masih belum punya platform atau SOP, kita di hari pertama 16 Maret bisa kita laksanakan itu, ya itu tadi karena kita antisipasi cepat, alhamdulillah tim semua mendukung saat pembekalan tanggal 12, 13 Maret itu, semua sudah terbekali secara, TIK-nya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang pertama, pembelajaran pertama yaitu kemampuan kita untuk merespon hal yang tidak diduga. Terus tidak membuat kita putus asa, membuat kita lebih dinamis, lebih adaptif, dan, tidak putus asa karena saya pikir ya, kita itu di satu sekolah tidak hanya pimpinan, tapi semua guru itu adalah leaders. Guru itu kan, pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi kita itu melaksanakannya harus leading by examples. Jadi kalau gurunya tidak bisa beradaptasi, tidak bisa merespon dengan sikap positif, perubahan yang tidak bisa diduga ini, nanti anak muridnya gimana, ikut panik dong gitu ya, kira-kira seperti itu. Sepakat, Mungkin sepakat. itu Adaptif, pembelajaran fleksibel, pertama dulu. dinamis lah ya. Iya, heeh. Lalu, bisa mungkin saya, sampaikan lagi bahwa tantangan pembelajaran di masa pandemi itu kan tantangannya itu holistik ya. Jadi Mhm. layanan pendidikan itu tidak semata-mata di pembelajaran saja. Maksudnya tersedianya platform pembelajaran secara virtual, itu belum tentu menjawab seluruh kebutuhan, peserta didik akan pendidikan yang holistik, karena kan Mhm. aspeknya tidak hanya kognitif, Yap. ada afektif, ada keterampilan, nah ada karakter gitu ya. Nah semua ini kan kita harus akomodir dalam kegiatan di sekolah. Jadi salah satu misi kami di SMPN 211 itu, ya kami walaupun pembelajaran itu dari rumah, tapi layanan pembelajaran holistik itu tidak kami,
Kesampingkan tidak kami kurangi ya, tetap kami berikan secara maksimal dengan memperhatikan seluruh aspek perkembangan peserta didik itu. Makanya kenapa nanti dari, tadi ya pembelajaran yang platformnya udah siap, kemudian, melebar lagi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memberikan layanan atau mengembangkan potensi siswa dari seluruh aspeknya tersebut. mhm. Nah, selain faktor siswa nanti ada faktor orang tua lagi, faktor guru lagi. Nah, ini secara bertahap kita perhatikan dan alhamdulillah sampai saat ini, konsisten berjalan. Semua aspek keberhasilan pembelajaran itu kalau saya selalu menekankan apalagi, selama BDR ini ya, sekolah atau guru, peserta didik, orang tua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namanya kan belajarnya jarak jauh. Jadi keberhasilan pembelajaran 3 komponen ini kontribusinya sangat besar. Tapi 3 komponen ini kan menghadapi masalah masing-masing kan, Ya, termasuk kekhawatiran, ya kan, kekhawatiran, stres, depresi, kelelahan, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing komponen ini tantangan tersebut tetap harus kita fasilitasi juga. Nah, mhm, nanti saya kalau boleh dibolehkan share screen itu Mas Fadil, saya mau tunjukkan bentuk kegiatan apa sih yang sudah kita lakukan untuk memberi support kepada 3 komponen utama dalam kegiatan pembelajaran dari rumah, yaitu iya iya. support Baru kepada baru tadi peserta mau didik, kepada guru, kepada orang tua, iya. gitu. Oh iya nih maaf saya potong, baru saya pengen bertanya Iya terkait tadi kan iya kalau di saat BDR ini kan nggak, banyak sekolah yang memang terjebak di aktivitas yang pembelajaran online gitu kan. Jadi iya betul. dan mostly ke arah situ gitu kan supaya Iya, mereka, kuncinya ke KIKD dan lain-lain. Tadi iya mungkin menyinggung betul. terkait memfasilitasi kebutuhan yang sifatnya holistik itu, yang sifatnya Mhm integrasi itu, dan kami mhm punya banyak program yang bisa meng-cover mhm itu. Nah, tadi kan mau mhm, di-share screen, wah kita malah nunggu iya. itu dulu. Oh iya, nggak apa-apa, saya ceritakan aja dulu Iya, ya. nggak apa-apa. Jadi gini, jadi, selain aspek kognitif kan kita juga mempunyai tugas untuk mengembangkan karakter peserta didik ya. Nah, Mhm, salah satu program pengembangan karakter itu, tahap awalnya adalah melakukan pembiasaan. Kalau misalnya tatap muka kan anak-anak tuh pagi-pagi kita sambut 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu di depan salim gitu kan, enggak. Lalu sudah itu, saat mulai lagu Indonesia Raya, mhm, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kegiatan literasi, tadarus dulu ya, tadarus baca Quran, lalu literasi membaca senyap 15 menit. mhm, Rutinnya seperti itu setiap hari, Senin sampai Kamis, Jumat nanti ada agenda apakah membaca Asmaul Husna, terus manajemen kolbu, atau ada kultum dari peserta didik, ada membaca Yasin, ada lagi apa, gebiar literasi, ada mhm. pentas seni atau karyaku, itu per bulan. Kalau KBM tatap muka itu sudah rutin kita laksanakan, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti dengan pelaksanaan belajar dari rumah hal itu semua hilang. Tetap kami laksanakan setiap hari, Mas Fadil. Itu, Oh caranya gitu. bagaimana, jadi kita setiap hari itu, peserta didik, di jam 0 itu jam pembiasaan mulai 6.30 sampai 7.15 ya. Mhm, Itu kegiatannya persis yang kita lakukan di sekolah, tapi tentu 5S-nya tidak bisa. Jadi kita dari jam 6 lewat sudah buka 3 kelas besar di Google Meet, untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 bersama wali kelas dan admin masing-masing kelas besar. Lalu dari oh, jam 6 lewat sudah diputarkan lagu-lagu daerah, sambil menunggu anak bergabung ya. Sudah bergabung, kita mulai 6.30, kita toleransi 5 menit, jadi mulai itu 6.35. Tapi di akhir-akhir udah bisa 6.30, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus bergilir perwakilan kelas, terus menyanyikan mars sekolah, kemudian baru kegiatan literasi. mhm, Literasinya tapi kita untuk memikirkan,
supaya kuota tidak terlalu berat, literasinya offline 15 menit, tapi ada jurnal yang harus mereka lakukan nanti dikumpulkan secara berkala. Lalu pentas seninya tetap ada, setiap itu tetap ada. Kalau pembinaan kepala sekolah tetap ada sebulan sekali, kita ada di kelas besar nanti live stream lewat YouTube kalau sempat mampir-mampir di YouTube-nya SMPN 211 nanti Siap. ada recordnya di situ. Jadi intinya semua alhamdulillah terfasilitasi, kehadiran peserta didik juga tinggi ya. Kita kan satu angkatan itu 216 siswa. Jadi, bisa 204 yang hadir gitu ya. Jadi kadang 180 tapi kita punya data kenapa peserta didik A, Oh, B, C tidak hadir dan itu ada tindak lanjutnya. Karena ini terkait kuota juga karena, peserta didik kita kan bervariasi iya. kemampuan Bun, ekonominya, boleh kira-kira aku potong gitu. sedikit ya Bun, ini Ya, pengen aku garis silakan bawahi silakan. nih. Kalau Banyak bisa juga boleh. menjadi jawab apa, jadi inspirasi atau catatan buat teman-teman yang menyaksikan ya. Iya Tadi berarti ada kelas besar ya, dalam artian iya digabung semua angkatan gitu ya? iya. Enggak, satu angkatan kelas paralel, misalnya kelas 7 kita Kelas ada 7 6 semua digabung? kelas, digabung semua 6 kelas. Yes, Nanti yes, yes. kelas 8 6 kelas digabung semua gitu, itu kelas besar namanya. Dan itu hampir setiap pagi ya Bun? Setiap pagi, bukan hampir, setiap Setiap pagi pagi. rutin, Oke, jadi iya. berarti ada sentralisasi, ada desentralisasi kelas gitu ya Iya, Bun ya? betul. Sesudah Betul. dari kelas besar baru masuk KBM sesuai Kelas jadwal mata pelajaran, iya, hari Oke, itu, gitu. luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang punya sekolah Semoga. paralel rombel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi efektif juga ya, dan Iya, saling betul. mendekatkan ke antar kelas yang lain dan guru-guru yang lain Iya, ya. betul betul. Sesama wali kelas, sesama peserta didik satu jenjang itu mereka saling Saling mengenal. dekat, saling support. Iya, Keren. saling dekat. Monggo Iya lanjut Bun, aku pengen iya. menunggu lagi nih. Bagaimana Mas Fadil? Nah, tadi kan banyak banyak apa kegiatan-kegiatan yang meng-cover semua itu kan. Jadi Iya, yang ini kan kalau didengar tadi kan Ibu ini kayak gak ada masalah banget gitu ya, kayaknya mhm smooth gitu ya, apa mhm meng-handle anak-anaknya juga mhm kehadirannya bagus, orang tua juga kayak mhm. responsif. Sebenarnya ada nggak sih kendala yang betul-betul dirasakan di timnya Ibu untuk menggerakkan anak-anak untuk Iya. strategi yang untuk itu? Kalau kendala itu pasti ada, tapi kita harus melihatnya sebagai tantangan ya. Itu sebuah tantangan yang insya Allah bisa kita carikan jalan keluarnya. Misalnya gini, tantangan pertama kan kita sudah masuk semester kedua nih ya, tahun pelajaran baru. Di semester pertama itu ada peserta didik yang sama sekali tidak punya gawai, ya kan? Tidak punya gawai, susah dihubungi, bagaimana caranya kita antisipasi akhirnya ya itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu tertuang di Persesjen Kemdikbud di tahun pelajaran baru, yaitu menyediakan kalau Kemdikbud kan bagi yang tidak punya gawai menyediakan modul gitu ya. Nah, Mhm, kalau kita memang secara berkala yang peserta didik tidak punya gawai itu dikunjungi, oleh, kunjungan pertama dengan wali kelas, tapi selanjutnya tidak mesti wali kelas, diberikan semacam ya, silabus dan materi yang harus mhm, dikerjakan, kemudian dikumpulkan secara berkala. Di tahun pelajaran baru ini, ada juga masih karena peserta didik baru kan, ada juga yang seperti itu sama sekali tidak punya gawai, baru bulan lalu saat, eee eee, bulan Muharram, itu ada donatur-donatur yang, memberikan yang sudah kami berikan itu 2 laptop dana pribadi dari guru ya, lalu 2 gawai berupa HP yang diberikan kepada peserta didik yang tidak bisa, tidak punya gawai sama sekali, jadi tertangani. Masalah lain apa? Yaitu kuota. Kuota juga yang bergerak adalah, bidang kesiswaan yang mendata peserta didik yang tidak bisa hadir karena tidak punya kuota, itu ada bantuannya juga. Jadi diberikan, tapi memang harus terverifikasi ya. Ini mhm. bagian kesiswaan dan guru BK yang bergerak. Jadi data itu berjalan terus. Oke. Kalau ada yang kesulitan kuota, ada bantuannya ada pulsa kuota yang diberikan pada mereka. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah memberikan kuota, itu teratasi kan berarti. Mhm. Ada yang belum dapat, nah tinggal fokus yang belum dapat aja, tapi prosentasinya berkurang. Lalu,
Bagaimana kita menelusuri memang luar biasa kerja keras tim itu sangat solid saya pikir bersinergi dengan baik. Setiap pagi guru BK itu sudah ada laporannya siapa yang tidak hadir, sudah ada. Wali kelas menerima laporan langsung ditindaklanjuti. Setiap pagi ya pukul setengah paling telat pukul jam 7 itu sudah selesai itu rekapnya kehadiran. Oh, setelah kelas sentral itu ya? Ya, itu setelah kelas besar pembiasaan, laporan kehadiran langsung masuk ke wali kelas dari guru BK, langsung ditindaklanjuti. Jadi tindak lanjutnya koordinasi dengan orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita juga rutin mengadakan FGD dengan orang tua ya, Hmm. FGD, dengan perwakilan, koordinator kelas. Jadi jika ada masalah tuh orang tua juga banyak berinisiatif, makanya tadi ada pemberian bantuan yang memang inisiatif donatur tadi seperti itu. Justru malah itu solusinya muncul dari orang tua ya, yang tadi masalah anak-anak tadi ya. Kita sebenarnya itu Pekan Muharram jadi kolaborasi orang tua dan guru. Hmm. Jadi itu kalau dikumpulkan bukan murni orang tua, ada kontribusi guru Ya, juga, ya gitu. kolaborasi itu keren. Oke Bun. Nah ini aku jadi pengen nanya lagi nih ya. Udah kan materi banyak tadi kayak kalau dari Aku kalau slide. nggak ditanya nggak bisa ngomong apa juga nanti ya Mas Fadil Ya, ya. kayaknya gak usah pakai slide, kayaknya Ah, udah ya? udah asik ya. Jadi baru pembuka kayak, tapi kita jadi penasaran apa yang sudah dilakukan di sekolah ya. Dan Ibu, tadi kan keren banget, jadi ketika ada pemetaan masalah, ada yang nggak punya gawai, ada yang terkendala kuota dan lain sebagainya, kemudian didiskusikan, kemudian ada solusi bersama, nggak cuma dari guru tapi juga dari orang tua gitu ya. Iya, Nah, iya. ada nggak strategi atau rumus yang dilakukan oleh ibu dan tim untuk menggerakkan parents gitu? Sebenarnya intinya seperti ini ya. Jadi kalau kalau saya hikmah lain nih ya dari apa yang terjadinya pandemi itu membuktikan ya bahwa, seluruh komponen di dalam sekolah itu pada intinya suka dan mau kalau sekolahnya itu bagus, gitu. Jadi Hmm. mereka akan berupaya maksimal supaya sekolah kita itu bagus. Jadi mereka tidak segan-segan berkontribusi. Kalau dari guru ya dan Tendik tenaga pendidikan, guru TU itu sudah terbukti, kesolidannya mereka, eee, banyak yang berpikir kan WFH santai atau apa, enggak. Sepanjang hari mereka jam kerja sampai jam 3 tuh baju dinas, walaupun di rumah. Karena kita tuh memang koordinasi, ini tadi aja baru selesai rapat, selesai 2:30 gitu. Jadi, eee, intinya semua komponen di dalam sekolah itu, semua stakeholder itu senang kalau sekolahnya bagus. Jadi kalau kita membuka komunikasi, menyampaikan apa yang menjadi concern sekolah, lalu kita misalnya dengan orang tua kita buka FGD ya, fokus group discussion, kita mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka, mereka juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi sekolah, itu bisa dicari titik temunya. Jadi saat Pekan Muharram itu Masya Allah Mas Fadil, itu yang santunan anak yatim tetap jalan dan nominalnya signifikan. Dan itu Terus sempat lihat ya iya, tadi gitu. iya benar. Jadi kita pun tidak menduga gitu bahwa orang tua itu saya luar biasa, ibu-ibu yang mengantarkan ke rumah anak yatim dengan memakai prokes itu ibu-ibu semua, orang tua siswa semua. Jadi mereka suka berkontribusi ya, itu kan bagian dari semoga menjadi amal jariah ya, Hmm. seperti itu. Jadi kita intinya berdialog, terbuka aja, kita menyampaikan, kita juga mendengarkan, lalu kita diskusikan bersama, ya apapun kan, muaranya itu yang terbaik bagi sekolah dan anak didik kita gitu. Jadi mereka sangat suka untuk bisa berkontribusi ke sekolah, seperti itu. Jadi memang parent tuh aset luar biasa Iya, sekolah ya untuk menghidupkan sekolah gitu ya. betul. Jadi betul-betul learning partner, mitranya sekolah yang menjadi tulang punggung sekolah. Karena kalau sekeren-kerennya guru, sekeren-kerennya orang tua, kalau parents-nya nggak support kan, Iya apalagi betul. dipegang. Iya, jadi
Mas Fadil ya, bahkan gini, kita dengan adanya fokus group discussion itu, orang tua jadi terbuka cara dia memandang anaknya. Maksudnya gini, kadang kan ada salah persepsi, ada salah satu orang tua tuh bilang, sekolah itu kurang banyak memberikan tugas ke anaknya. Anak saya jadinya megang megang HP itu kalau di rumah untuk main karena kurang tugas dari sekolah gitu. Ternyata ditelusuri orang orang tua main percaya dengan anak yang memegang gawai. Kalau anaknya megang gawai berarti dia ngerjain tugas. Tidak diteliti lebih jauh. Trust-nya terlalu banyak. Nah, padahal anak usia SMP selain trust perlu kontrol juga kan. Nah ini yang kadang seperti itu, ada salah persepsi. Jadi kita perlu tuh ada FGD. Jadi orang tua tuh terbuka. Oh, karena ada juga orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya kan, walaupun dia WFH atau kadang-kadang WFO, dia tidak bisa mendampingi anaknya maksimal dan dia kadang berharap anaknya karena dia tidak bisa dampingi maksimal, dia ingin sekolah memberikan tugas yang banyak aja supaya anaknya ngerjain tugas terus. Padahal anak tugas yang segitu aja sebenarnya kualitasnya belum dia kerjakan dengan baik dan banyak yang tidak terpenuhi. Jadi miskomunikasi yang kecil-kecil ini, itulah yang perlu kita selalu diskusikan. Dan pintu komunikasi sekolah itu banyak, jadi tidak pimpinan itu ibaratnya kan sudah yang paling tinggi, tapi pintu pertama ada wali kelas, ada guru BK, ada kesiswaan. Jadi banyak tim yang terlibat sehingga kebutuhan orang tua akan, saran, akan masukan, feedback tentang kemajuan peserta didik, itu bisa terpenuhi, gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi pintu komunikasinya terbuka lebar dan dari banyak Iya, akses ya, nggak harus langsung ke iya, website karena ada wali kelas, ada iya BK betul. dan lain-lain. Kalau perlu support dari atas baru ya kan. Dan Iya ada jadi tahapannya lah sesuai ada prosedur ya. tahapan, Ya. betul Aku betul. menarik kembali ke tadi perbincangan awal nih, begitu tanggal 10 diumumkan akan ada PJJ untuk tanggal 14 Tanggal tanggal 14 diumumkannya. ya. Heeh. Jadi benar-benar taking fast decision kan ada di Iya, prinsipal. Kamu gercep, kan anak ya kan. sekarang bilang gercep lah, kudu gercep. Nah, nah, ya kayak gitu kan terkait IKR kan, Bun. Jadi apa? Karena kalau tidak disepakati oleh pimpinan dan diflorkan ke semuanya kan akan jadi beda-beda tuh. Nah, kan setiap ngajar, setiap ada kegiatan-kegiatan pasti kan ada pertama sampai endingnya bagaimana kan alurnya. Nah, bagaimana tuh di tim ibu di sana menyikapi itu supaya semuanya jelas dan seragam begitu? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau saya itu sebenarnya visi saya seperti ini Mas Fadil. Saya itu sebagai pimpinan tidak hanya ingin melaksanakan program yang saya pikir itu bagus buat sekolah, bukan. Jadi visi utama tujuannya bukan agar program yang sudah dicanangkan oleh kepala sekolah terlaksana, bukan itu. Tapi bagaimana caranya kita membangun budaya saat saya sudah tidak di situ, budaya itu tetap terus berlanjut. Nah, kan saya ingat Mas Fadil ya, saya pernah ngundang Mas Fadil kan untuk membantu membekali teman-teman di sekolah pelatihan menulis buku. Itu di akhir 2018 kan? Ya. Di akhir 2018, terus di awal 2019 saya bekali lagi teman-teman. Tapi buahnya kan nggak langsung. Hmm. Buahnya itu sekarang saat pandemi baru bisa menerbitkan buku gitu. Nah hal-hal seperti ini makanya saya pikir, untuk program sekolah yang begitu banyak yang perlu ya bagi saya ya, yang perlu saya tanamkan juga adalah sense of ownership. Jadi rasa kepemilikan akan program tersebut tumbuh di dalam masing-masing, personal atau individu anggota tim. Saya Ya. pertama tuh salah satu yang saya luncurkan adalah wawasan lingkungan, jadi ramah lingkungan. Waktu itu sekolah lain belum meluncurkan. Saya sudah meluncurkan duluan, yaitu tidak ada plastik sama sekali di kantin, nggak ada sedotan, nggak ada plastik, nggak ada apa, dan itu kan kita bertahap. Kita tanamkan dulu kan rasa cinta lingkungan, tanamkan dulu pemahaman bahwa bumi ini udah tua, udah capek dan sebagainya. Itu berproses. Nah, seperti itu. Nah, lalu
yang kedua adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis juga tumbuhkan dulu rasa sukanya, rasa butuhnya, rasa apanya. Baru kita, luncurkan project misalnya menulis buku sampai terbit, menerbitkan buku, alhamdulillah sudah terbit. Saya boleh tunjukin ya? Oh, Ini wajib. bukunya, bukunya. Pandemi Berbuah Narasi, ya sudah terbit. Nah ini prosesnya nggak instan, jadi saya tidak keberatan, proses itu lama, tapi itu bukan for the sake of the program, bukan untuk kepentingan terlaksananya program itu, tapi adalah membuka mindset, menggerakkan potensi, mengenali potensi diri, karena ternyata banyak guru saya yang luar biasa tulisannya itu tidak perlu editan, flow-nya itu udah bagus banget. Mestinya mereka, dari awal mungkin ini agak terpaksa, mereka bisa menerbitkan buku ini loh, buku individu loh nanti pada akhirnya gitu. Nah, Yes. saat mereka ya saya mulai seperti itu. Jadi kalau bicara yang program sekolah yang banyak, kita timnya juga banyak. Kita di sekolah itu ada tim sekolah ramah anak, tim bersih hijau kreatif, tim pelibatan pendidikan keluarga di sekolah, tim website dan IG, ada tim lagi, banyak. Jadi tim sekolah kita banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau menyimak saya tidak sebutkan timnya, tapi intinya kita masing-masing ini memang ada tim-tim kecil yang, eee tapi bukan berarti tim lain tidak tahu kiprahnya tim ini, tetap kita perencananya besar, semua warga sekolah tahu, dalam hal ini guru dan pendidik dan tenaga pendidikan tahu, nanti programnya dicanangkan oleh masing-masing tim kecil ini. Mhm. Tapi sebelum itu saya sudah membekali dulu secara global, seperti itu. Bukan saya yang membekali, tapi maksudnya seperti saya ngundang Mas Fadil dulu untuk pembekalan, menulis buku gitu kan. Lalu saya mengundang lagi, untuk program pendidikan keluarga itu misalnya psikolog untuk mengadakan parenting class gitu. Jadi besarnya dulu, baru secara umum besarnya dulu, di masing-masing tim kecil ini mencanangkan program yang ada kegiatannya dalam kurun waktu setahun atau 6 bulan pasti ada kegiatan yang dilaksanakan, kira-kira seperti itu. Menarik. Oke. Bu, terkait tim ini, saya mau tanya Iya, langsung terkait tim. Tim ini kan kalau saya lihat ya, saya nyimak gitu ya, heeh, banyak sekali konten-konten yang memang unik dan mostly baru gitu ya di SMP Ibu yang aku lihat gitu ya. Dan itu kan mungkin atas keterlibatan tim yang luar biasa kan, tim-tim iya, kecil tadi kan. iya, Pertanyaannya, tim-tim itu ya iya, secara voluntary atau prosesnya penunjukan dari leaders? penunjukan. Jadi, Hmm. pola pikirnya adalah semua, semua warga sekolah masuk dalam tim. Pemetaan timnya, yang ini kemana, yang itu kemana, itu adalah pertimbangan tim manajemen, kita rapat. Jadi Hmm. kita berusaha menempatkan persona di dalam tim itu sesuai bakat, minat, kapabilitas masing-masing. Saya bangga banget dengan tim YouTube dan IG. Mas Fadil tahu nggak, YouTube sekolah itu baru terbentuk di bulan April kalau nggak salah, pas PJJ ini. Sekarang kita subscriber-nya udah hampir 1.200 dan Wow. itu nggak ada maksa loh, kita nggak maksa, nggak memaksa orang subscribe, nggak mungkin kan kita memaksa. Itu berarti kan luar biasa timnya, kira-kira seperti itu. Jadi kita, tim manajemen itu rapat internal ya, tertutup, kita biasanya memetakan sesuai potensi. Misalnya, pendidikan keluarga ya, pelibatan pendidikan keluarga itu, personanya misalnya guru PKN gitu. Kemudian bank sampah kita punya tim bank sampah juga. Bersih hijau kreatif, ada tim, apa namanya, composting, itu guru IPA gitu. Jadi kita lihat, potensi masing-masing persona, bukan bukan berdasarkan yang lain. Karena kan kalau tidak terlalu suka IT, ditaruh di tim Ya, IT kan kasihan juga, seperti itu kira-kira. Heeh. biasa ya. Ini saya izin menyapa teman-teman di Facebook ya, Bun. Silakan. Ada Sebentar. emang ya menyimak Mas Fadil? Ada rekan kita juga nih, ya Allah.
ada nih Bu dari Jonggol, Bu Enda, ada Ustadz saya, Ustadz Masya Fahrudin, ada Bu Allah. Erika, madam kita yang luar biasa tuh, ya. Madam Erika, halo, apa kabar? Terima Ada kasih udah ibu nyimak. ibu dosen, mbak dosen yang baik hati, ya, Mbak Ibu Desi. Desi, Ibu Desi, Iya, Neng Desi Kumaha Masya Damang. Allah. Dia mau nanya juga nih kayak nanti pertanyaan saya akan tanyakan dia di setelah ini boleh deh ya. Ada coach saya nih, coach Sheful, ada rekan kita dari Rawabadak Selatan 1. Oh, Walisa. Halo, Sister Walisa. Itu sama deh, Ragil juga itu. Ya, kemudian ada juga Ibu Fitria, Umi Aisyah, ya, Purbaya, Muhammad Arif, alhamdulillah dari Pondok Cabe Ilir menyimak ya. Ada satu pertanyaan dari Mbak Desi nih ya. Ibu dosen kita, aku manggilnya bahkan udah kayak kakak sendiri ya, baik banget beliau. Ya, Iya, Masya Allah, platform dosen hebat. platform apa yang digunakan untuk pembelajaran daring di sana, Bu? Dan bagaimana mengecek aspek afektif dan psikomotor siswa? Wah, ini pertanyaan Keren dosen luar banget, biasa ya. luar biasa. Afektif psikomotor ya. Ya. Ya, jadi gini, kalau platform kita pakai Google Classroom ya. Dari awal tuh, dari awal yang pelatihan bulan Maret tuh, yang pelatihan saya bilang 12-13 Maret, kita memastikan semua guru, semua mapel punya Google Classroom. Jadi jadwal pembelajaran kita ada kode kelasnya, ada apa. Sampai sekarang kita setia dengan Google Classroom karena sekolah memiliki akun Google Student. Edu ya. Google Edu. Nah, tetapi saya juga terbuka. Saya terbuka, maksudnya saya terbuka dengan berbagai platform. Saat di jeda tahun pelajaran baru itu, saya memulai membuka kemungkinan bagaimana kalau sekolah menggunakan Microsoft Teams. Tapi saya hanya ingin guru membandingkan, dia lebih nyaman di Teams atau di GC. Jadi dia harus bisa dua-duanya dong. Nah, Yes. makanya guru sudah bisa dua-duanya nih sekarang. Guru sudah punya kelas di Teams, sudah punya kelas di Google Classroom. Tapi kita untuk peserta didik tetap pakai di Google Classroom. Di Teams ini untuk mengenal fitur dan membiasakan, kita pakai untuk kegiatan PDA. Professional Development Activity untuk internal sesama guru dan tenaga kependidikan. Supaya terpakai, dan mereka kalau MGMP juga saya sarankan pakai Teams. Tapi kadang pakai Meet, pakai apa. Supaya mengenal, kita terbuka aja namanya produk teknologi yang berpikirkan orang-orang hebat, bagi kita mana yang mempermudah gitu. Ya, seperti itu. Jadi masih terbuka sampai sekarang pakai Google Suite ya, Google Classroom dan produknya. Tapi kita masih terbuka untuk internal PDA-nya pakai Teams nanti saatnya, karena saya punya visi nih Mas Fadil, mudah-mudahan tercapai. Pengennya platform itu menyatu ke website sekolah, kan belum nih. Belum ya. Nah, kalau saat kita mau menyatu dengan website sekolah kan kita harus sudah putuskan nih yang mana yang mau dipilih, seperti itu. Nah, makanya guru-guru tetap nanti tetap kita akan bahas lagi gitu, mana yang lebih memudahkan. Lalu aspek afektif ya. Ya kalau jadi kita baru saja misalnya tadi ya, tadi pagi itu baru saja bidang kesiswaan itu meluncurkan survei ke peserta didik untuk penilaian diri, untuk mengukur diri mereka akan, kan kita kegiatan pembiasaannya salah satunya adalah tadarus. Target target tim kesiswaan itu adalah 1 tahun itu hafal juz amma untuk peserta didik. Nah, mengukurnya bagaimana, itu kalau hafalan juz amma setiap hari Kamis kita anak-anak agenda tadarusnya itu. Nah, terus anak-anak harus mengukur diri sendiri, penilaian diri dengan menjawab survei yang disampaikan lewat form. Kita berharap anak-anak menjawab dengan integritas tinggi ya. Nah, untuk selama ini kita bisa mengujinya secara global itu adalah melalui form. Memang mereka dengan integritas tinggi Self assessment ya menjawab. jadinya ya. Bukan, tapi kalau terkait dengan mata pelajaran misalnya kan itu kaitannya dengan agama juga. Metodenya banyak, jadi ada yang penilaiannya video call dan sebagainya. Itu mereka juga guru mata pelajaran kan, terutama PKN, kemudian wali kelas, mereka punya tanggung jawab untuk secara eksplisit memperhatikan, karakter peserta didik tadi. Nah, jadi itu lebih intensif lagi saat masuk ke
guru mata pelajaran tertentu agama, PKN, terus wali kelas tergantung dia mata pelajaran apa gitu. Observasi langsung secara online berarti kalau dia. Ya, jadi, eee, private ya, tapi private Hmm. kayak, Japri gitu ya. Interview gitu ya, semacam Iya, interview ya. nanti ada juga yang grup sih, ada yang grup call 4 orang misalnya, ada yang, individual. Nah, dari situ juga dinilai, termasuk juga kehadiran setiap hari dari, tingkat kehadiran mereka. Kan mereka mengisi kehadirannya lewat Google Form ya, tidak tidak lewat WA. Jadi begitu kehadiran, misalnya hari ini rekor Mas Fadil, yang tidak hadir dari 666 siswa, tidak hadir 8 orang, itu rekor loh. Biasanya kita tidak hadir tuh paling banyak 6 orang atau 2 orang, 3 orang. Hari ini 8 orang tidak hadir, saat ada info tidak hadir kenapa? Guru BK, wali kelas udah langsung itu bergerak. Jadi komunikasi dengan orang tua. Tapi tadi memang ada yang sedang berduka gitu kan, ada yang Hmm. ada seperti itu, ada yang Jadi sakit, jadi 8 itu bukan rekor terbanyak, bukan rekor tersedikit, tapi rekor terbanyak ya. terbanyak iya. Saat PTS itu masuk semua nihil, tidak ada yang tidak masuk. Ya. Jadi Heeh. kalau dari tingkat keberhasilannya dan keaktifan siswa berarti terbukti ya, apa yang dilakukan Tapi oleh. Mas Fadil saya mau menyampaikan, saya berterima kasih juga dengan orang tua dan peserta didik SMP 211, padahal saat didata ya Mas Fadil, yang tidak memiliki gawai, dalam arti dia punya HP, tapi harus berbagi dengan adik, kakak, atau orang tuanya makainya, Ya. 71 orang loh. Dengan 71 orang yang gawainya berbagi, tingkat kehadiran masih tinggi, itu luar biasa. Saya terima kasih itu kalau bukan komitmen orang tua dan siswa itu apa gitu ya. Jadi kita bisa seperti ini karena memang semua pihak berkomitmen untuk, ya melakukan yang terbaik kira-kira Ya, begitu. sistem keroyokan ya intinya ya. Jadi Iya, semuanya terlibat, semuanya saling support, semuanya iya, punya visi pengen bagus sekolahnya, tinggal iya didengar dan lain sebagainya betul. ya. Keren Insya banget ya. Terima Allah. kasih Bu dosen, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau Bu dosen sih pasti udah pakai banyak platform ini karena punya mahasiswa yang beragam Iya. ya. Luar biasa. Nah, Kalau intinya kita teman-teman harus mikirin kuota ya atau yang betul betul lainnya. ya. Jadi Mhm. cari platform yang friendly juga ya, Iya, jedor punya datanya iya, gitu ya. Oke oke oke. heeh. Nah, tadi saya nangkap satu poin yang ingin saya tindak lanjut ini penasaran saya gitu ya. Mhm, Yang pertama terkait tadi integrasi antara platform yang sudah digunakan dengan website sekolah karena mhm. berarti kan kita sudah berpikir beyond gitu ya, berpikir ke Iya, depan apa iya. yang bisa kita optimalkan. Ini kan terkait, saya masih ingat banget terkait statementnya Mas Menteri beberapa bulan yang lalu terkait PJJ permanen kan, ya Heeh, kan? Jadi iya, sempat kaget karena judulnya Mas Menteri akan membuat PJJ heeh, permanen, padahal mhm, kalau dari kontennya kan bukan tatap mukanya dilarang selamanya, tapi iya, sistem pembelajaran jarak jauh yang sudah jalan, yang sudah efektif akan mhm, dilangsungkan terus karena itu kan sangat iya, membantu untuk optimasi pendidikan. Ya. Nah, iya. berarti kan SNPN 211 alias DORAS ya bahasa kerennya. Kok Anak tahu sih? DORAS, tahu lah. Ya. Anak DORAS, ya, timnya DORAS sudah memberikan dia. Nah, saya meminta pandangan lebih detail terkait statement itu Bu dari seorang leaders di sekolah. Ya sebenarnya kan, itu kalaupun ya itu bukan hal yang baru ya, kita sudah hampir setahun melaksanakan. Ya tidak apa-apa, itu kan konsepnya dia bukannya melarang tatap muka, tapi adalah yang saya tahu adalah, mengkombinasikan. Jadi hybrid ya, hybrid Ya. atau blended. Blended learning, hybrid learning sebenarnya saat kita pembelajaran tatap muka pun sudah kita lakukan kan sebenarnya itu, tapi tidak seintensif sekarang. Dan hybrid learning itu sebenarnya, mempermudah untuk kolaborasi kalau saya bilang sih ya. Hmm. Mempermudah untuk kolaborasi antara peserta didik yang tadinya ada kendala atau tantangan jarak, waktu untuk tatap muka dan sebagainya, kan dengan teknologi kolaborasi itu gampang banget gitu. Hmm. Jadi saya pikir tidak perlu khawatir karena tidak mungkin pembelajaran itu tanpa tatap muka, satu ya. Karena maksimal kita punya fisik sekolahnya, kita punya semuanya kita sudah punya, hanya kita tertahan akibat pandemi ini.
Lalu kita sudah melaksanakan juga pembelajaran, dari rumah dengan menggunakan teknologi ini. Nanti pada saatnya itu hybrid atau blended memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, memang mau tidak mau arahnya itu akan ke sana karena practicality, karena itu memang praktis banget. Nah, saya pikir ya, nggak apa-apa, saya sih secara pribadi terbuka aja, itulah menjadi kalau kita sudah diberi sinyal berarti kita tinggal menyiapkan saja. Kan toh saya rasa banyak juga sekolah lain sudah siap dan sudah melaksanakan. Saat itu sampai, memang menjadi arah pengembangan pendidikan sekolah di Indonesia di masa yang akan datang, memang kita sudah berpengalaman melakukannya gitu. Ya, Jadi teman-teman ya, jadi sepakat ya bahwa memang mau tidak mau kita ke arah sana ya kan. Tinggal justru iya, malah ini opportunity sebagai latihan buat kita, ya kan? iya, Selama 6 bulan, tambah lagi 6 bulan, gitu kan, tambah lagi semester. Kita iya, nggak tahu iya, mudah-mudahan betul. secepat, tapi kan kita harus hope for the best, prepare for the worst kalau kata orang Sundanya ya. Jadi berharap cepat usai pandeminya bisa tetap muka, tapi juga kita menyiapkan kalau emang semester 2 harus masih dilanjutkan dengan PJ, kita siap Iya, dan sistem-sistem yang sudah jalan dan dirasa akan tetap efektif sampai kapanpun, ya itu tetap diperjuangkan dan akan menjadi practicality, akan menjadi sesuatu yang iya. membuat kita lebih efektif ya. Terus, Oke, Mas Fadil, saya mau nambahin satu lagi deh. ya. Saya itu kan selain, book project ini ya, kita ini kan book project, guru ya, judulnya Pandemi Berbuah Narasi Ya. Catatan Pembelajaran Guru SMPN 211 Jakarta. Ini book project yang kita tulis sama-sama saat liburan sekolah kemarin, alhamdulillah udah terbit. Nah, sebenarnya tujuan saya gini loh Mas Fadil, kita kan dengan adanya pandemi ini kita harus melaksanakan jarak jauh dan seterusnya dan sebagainya. Kalaupun kita bertatap muka, kita itu harus physical distancing. Tidak bisa dihindari kadang-kadang kita tatap muka karena ada misalnya, membagikan buku atau rapat manajemen, rapat staf yang memang kita ada dokumen yang harus tidak bisa dengan jarak jauh gitu ya. Nah, itu prokes, physical distancing. Nah, saya, punya selain dengan peserta didik, saya perlu memperhatikan, para aset-aset, bangsa nih ya, kalau istilahnya di sekolah kita pahlawan sejuta bintang. Guru adalah pahlawan dengan sejuta bintang. Bagaimana ini pahlawan sejuta bintang ini terus bersinar dan terus dekat. Jadi kita boleh jauh physically, kita jaga jarak, tapi hati selalu dekat. Nah, makanya itulah saya punya project nulis buku. Kalau sebelumnya Mas Fadil lihat ada project nyanyi misalnya ya, Ya, project ya, ya. nyanyi, kita udah 2 kali buat project nyanyi itu saat lebaran. Masa lebaran nggak bisa kunjung-kunjungan, ya udahlah kita buat project nyanyi gitu. Terus waktu physical distancing yang PSBB ketat pertama tuh di bulan Mei, bulan April ya, itu kayaknya sedih banget, masih sedih kita nggak bisa kemana mana, kita buat project nyanyi, waktu itu Zamrud Khatulistiwa. Sebenarnya hal-hal ini itu, pengen supaya ya bring ourselves closer, Ya, ya. jauh jauh secara fisik tapi selalu dekat di hati gitulah Ya, ya, kira-kira ya. cenah. Jadi kalau kalau aku ambil kesimpulan, diingatkan kalau salah. Jadi buku pandemi berbuah narasi itu sebenarnya hadiah ya, bonus dari visi ingin mendekatkan hati tadi sebenarnya. Iya, betul, ini salah satu cara supaya kita itu salah satu alasan tujuan. Tujuan lain banyak sih, salah satunya saya juga sebenarnya inisiasi ini kenapa banget, karena memang saya ingin ada yang kita kerjakan bersama dan pemilikan kita akan ini, kuat ya dan kita saling dekat, sesama penulis itu kita dekat. Terus, selain itu adalah yang lain, saya ingin ada warisan kepada generasi penerus. Ini kan ditaruh di perpus supaya anak-anak itu tahu tahun sekian itu ada kejadian luar biasa gitu. Misalnya ini juga saya nggak tahu Oke, tahun 1920 itu ternyata pernah ada flu Spanyol yang mirip-mirip, saya aja nggak tahu tuh. Saya nggak baca, tapi saat ada kan ini menjadi bukti warisan legacy lah ya, legacy legacy ya. buat Belajar terus. generasi penerus, biar mereka itu bisa setabah kakak-kakaknya yang sekarang. Bayangin aja udah UN di depan mata, kita ngebinanya udah dari mereka kelas 7, Tryout, 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 hilang gitu tryout ya. kan. Iya, try out, segala macam lah kita Enrichment. lakukan, semua semua. Tiba-tiba dihilangkan, terus masuk SMA parameternya, sistemnya beda lagi. Tapi itu kan
Itu kita kan Yes, fleksibel, daya tahannya justru tambah kuat kan, yes. tambah Adaptif tambah banget. iya, betul. Jadi Ya, ya. hal-hal Ini, seperti inilah. Bun, ini kayaknya banyak yang penasaran nih, Bun, terkait narasi, sorry, pandemi berbuah narasi. Di Ya, situ ada berapa yang terlibat? 17. Ini 17. Itu sebenarnya semua. saya buka ya, saya buka siapa yang mau dan tidak bisa dipaksa. Hmm, 17 yang terlibat, 17 guru. Tapi saat menyanyi itu hampir semua semua ya. ada, ya. 17 Ke guru. Itu 17 guru ah, gimana? prosesnya gimana nih, Bun? Nanti kan sangat mungkin teman-teman yang nyimak di sini kan pengen bikin buku ya kan, dan sangat mungkin waktunya di rumah banyak untuk mendekatkan. Itu prosesnya dari sampai apa brainstorming ya kan, inisiatornya bagaimana sampai jadi itu buku. Boleh dijelaskan singkat nggak, Bun? Di Oh sharing. iya, baik. Sebenarnya saat, itu memang inisiatifnya dari saya jadi kan saya pernah, melibatkan siapa yang mau ya, saya tidak memaksa. Siapa yang mau, ikut pelatihan menulis buku sampai terbit, gitu ya. Banyak yang ikut waktu itu, sekitar samalah. Tapi yang berhasil menerbitkan buku 2 Mhm. orang saja, buku pribadi pribadi ya. Lalu saya terpikir, "Oke kita sederhanakan, mereka sudah punya ilmunya, sederhanakan targetnya. Kalau tidak bisa menerbitkan buku pribadi, terbitkan antologi." Momennya apa? Yaitu memberi warisan kepada generasi penerus, sayang nih, supaya mereka paham dan sebagainya dan sebagainya. Nah saya bukalah kesempatan itu, saya berikan beberapa ide yang bisa ditulis. Itu Mhm. pengalaman yang sangat berkesan, baik di kelas dengan peserta didik atau pengalaman pribadi, pembelajaran di rumah. Sampai saya ada yang nangis baca satu cerita guru di sini ya, guru IPS, bagaimana, PJJ ini dengan bekerja dari rumah ini menyelesaikan, eee, apa-apa yang menjadi ganjalan pendidikan dia terhadap anak kandung dia sendiri. Yang awalnya ada masalah-masalah komunikasi, saya bacanya nangis, sedih, terharu banget. Itu terselesaikan, jadi ada di sini. Jadi, saya hanya memberi ide, kita akan menulis ini, saya kasih judulnya Pandemi Berbuah Narasi, lalu yang bisa dijadikan tulisan adalah ide-idenya 1, 2, 3, 4, 5, silakan tulis nama dan judul sementara gitu. Judul sementara mereka menuliskan, agak molor-molor ya nggak apa-apa ditolerir aja, tadinya kan projeknya Juli harusnya selesai ya, tapi Heeh. molor nggak apa-apa. Terus saya, diedit juga saya sangat lenient, pokoknya semua tulisan diterima, saya bertindak sebagai editor juga. Di editor saya karena kesibukan agak lama saya ngeditnya, nggak apa-apa yang penting dibaca udah mulus, tentu dengan editor penerbit ya berdua dengan Bu Nining. Nah terus, saat ini terbit teman-teman senang, teman-teman penulis dan sepertinya semangat, "Ayo," saya Oh, gitu. gelontorkan, "Ayo buku kedua ya?" "Oh iya Bu, siap siap," gitu. Ketagihan Jadi kan? kan berarti seneng kan, terus ada yang sudah lapor sudah menulis 40 halaman buku sendiri, ada yang nulis akan menerbitkan buku masing-masing. Nah ini kan, Ya. ya saya senang mereka tahu potensinya dan mewujudkan, semoga menginspirasi peserta didik semua gitu. Jadi pemantik ya. Iya betul, Luar pemantik biasa. aja, Ya teman-teman iya. nih yang punya anggota di sekolah mau 10 orang, mau 20 orang, apalagi kalau semakin banyak kan semakin tebal nanti kan. Iya. Diskusi satu guru, satu subjudul, cuman emang harus ada inisiatornya ya. Karena kalau nggak digabungkan jadi sebuah ide besar akan jalan sendiri gitu ya. Kalau mau bikin Iya. buku semacam itu, kalau mau buat sendiri-sendiri juga silahkan saja kalau yang udah ke arah sana, Betul. Saya lebih keren. malah lebih senang nih, saya bilang jangan sampai yang di sini udah bagus tidak menerbitkan buku sendiri, jangan Yes, sampai gitu. yes. Dan mereka memang ada motivasi, ada yang lapor udah dapat 40 halaman, Bu, saya udah dapat sekian bab, oh alhamdulillah seneng gitu. Iya. Ya, keren ya. Ini salah satu apa poin besar sebenarnya yang saya ingin angkat di kesempatan ini sebenarnya teman-teman sekalian, terutama para leaders, para guru yang memang kondisinya serba sulit, serba kita harus bekerja lebih, mikir lebih, karena waktunya lebih juga untuk memfasilitasi kebutuhan murid kita, dan jika kita menghadapinya dengan hati lapang gitu ya, justru malah buka peluang-peluang untuk menghasilkan sebuah karya. Ini keren banget dan ini sangat mungkin dilakukan oleh semua guru di sekolah ya, keroyokan bukan mau showing the best tapi bikin suatu warisan gitu ya, warisan yang memang tadi
kalau dari tujuannya kan untuk saling mendekatkan hati, saling chemistry makin deket. Belum lagi nanti kalau itu dicetak, ditaruh di perpustakaan masing-masing, anak didik kita di tahun berikutnya akan lihat, oh pernah terjadi begini, pernah ditulis, pernah kepala sekolah ini, pernah guru ini, luar biasa ya. Jadi impact-nya luas banget ya dari aksi-aksi itu. Terima kasih Bu Yeni ya. Nah, Bu Yeni, kita sudah Ya. jam 5 lewat Iya, 11 udah menit. lebih, mulainya molor tadi ya, mohon maaf Iya, ya iya. teman-teman. Ya, mulainya tadi 4 lewat 10 menit ya, karena emang ya itu karena pandemi itulah kita harus WFO, WFH gitu kan. Iya, Jadi kita juga betul. harus agile ya kan. Jam 3 dari kalau dari sekolah juga kan, saya dari Cikeas jam 3, jam 4 harus sudah live. Saya deket alhamdulillah, jadi Nah, ya tetangga ya nggak sekolahnya masalah. enak banget. Iya, betul. Mudah-mudahan awet sampai pensiun kali ya. Rezeki, nggak bisa sampai pensiun. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa kan, masa kepemimpinan kepala sekolah di DKI itu paling lama di satu sekolah 4 tahun, paling cepat 2 tahun. Oh, berarti Iya. sebentar lagi hijrah lagi dong. Walau alam ya. Oke, Gitu, intinya iya. emang itu salah satu kebijakan yang keren menurut saya pribadi ya. Jadi kalau dulu yang keren-keren terjebak di satu tempat, ya kan, di tempat yang lain tidak tersentuh. Mudah-mudahan orang-orang keren kayak gini akan terus menyebar dan ninggalin virus-virus kebaikan yang energi positif kepada tim-tim yang insya Allah akan menjadi penyemangat buat murid-muridnya dan hasilnya akan keren banget ya. 224 sudah kerasa impact-nya, 211 sudah berasa impact-nya. Kita tunggu sekolah mana lagi akan ditulari energi positif Bu ya. Oke, Bu Yeni, terima kasih banyak sebelum kita closing ya, karena kita sudah lewat dan teman-teman juga saya rasa sudah bersiap-siap untuk maghrib dan Ibu juga harus menyiapkan sesuatu saya rasa ya. Walaupun saya pengen banyak lagi ngobrol di lain kesempatan, mudah-mudahan mohon closing statement-nya untuk rekan-rekan para guru, para kepala sekolah yang sedang menghadapi ini semua supaya tetap bisa menghasilkan sesuatu yang meaningful bersama timnya. Ya, terima kasih Mas Fadil. Saya sebenarnya kalau diminta closing statement agak-agak grogi gitu. Tidak bermaksud menggurui ya, saya hanya berbagi saja. Intinya sih saya termasuk orang yang sebenarnya kalau bisa dirunut, saya termasuk orang yang sangat menekankan pada proses. Makanya saya itu sering dibilang lambat ya, lambat dalam berarti dalam melakukan kegiatan itu bisa berarti misalnya ini aja kayak buku saya canangkan di November 2018, terbitnya Agustus 2020 gitu kan. Tapi saya termasuk orang yang bahwa saya ingin semua yang dilakukan oleh siapapun itu harus menikmati prosesnya. Jadi semua menikmati prosesnya dan saya ingin bahwa suatu program yang saya canangkan itu bukan hanya mencanangkan program apa, saya memastikan bahwa SDM itu mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Jadi proses makanya Mas Fadil ya, saya bangga banget dengan guru-guru di sekolah saya ya. Itu, guru-guru kan, banyak ya, yang visi yang ingin saya capai itu, misi-misi yang ingin saya capai, salah satunya adalah meningkatkan keterampilan TIK atau, ICT literate. Itu saya bangga, guru-guru itu mau usianya berapapun, mau yang sudah mau pensiun, mereka menyiapkan komponen pembelajaran mereka seperti misalnya, soal PTS ya, soal PTS itu kan di Google Form, harus dikunci, harus diacak, harus ini, harus itu, mereka menyiapkan masing-masing, maupun dia usianya mau 60. Kenapa ya? Karena itu tadi saya inginnya mereka menikmati prosesnya dan mampu melakukan itu, tidak memberikan instruksi saja, tapi membekali. Jadi intinya sih, kalau bagi saya pribadi, nggak apa-apa kita jika ada suatu program atau tujuan itu memakan waktu agak lama untuk menyelesaikannya, yang penting dipastikan bahwa setiap individu yang ada terlibat dalam kegiatan tersebut menikmati dan dapat melakukannya. Memang saya tidak terbiasa kalau saya meminta seseorang melakukan sesuatu tanpa memastikan bahwa beliau mampu melakukan hal itu. Kalau starting point-nya dia belum mampu, berarti starting point-nya adalah pembekalan dulu. Pembekalan dulu, latihan berkali-kali, pendampingan, baru programnya goal. Jadi intinya buat saya aja deh, nggak apa-apa sebagai pimpinan sekolah, bersabar, sama-sama menikmati proses pembelajaran, proses upgrading skills, capacity,
anggota tim kita masing-masing, kita nikmati semuanya. Tidak usah berputus asa kalau misalnya tenggat waktu yang sudah kita canangkan itu molor. Yang penting prinsipnya ada progres dari hari ini dibandingkan kemarin dan seterusnya progresnya ada jelas nyata. Itu yang pertama. Lalu untuk rekan-rekan guru, saya tuh termasuk orang yang sangat concern dengan prinsip leading by examples. Jadi kita juga sebagai sebagai ujung tombak pendidikan yang interaksi langsung dengan peserta didik, apa yang kita harapkan dari peserta didik ya hendaknya memang kita praktikkan dulu. Makanya Mas Fadil saya sangat patuh dengan protokol kesehatan, kenapa? Karena saya maunya anak-anak itu patuh. Kalau saya nggak patuh, saya aja misalnya PSBB ketat, nggak boleh kemana-mana, saya patuh nggak kemana-mana.